Hello anime lovers, kembali lagi dengan alur cerita dari serial anime terpopuler Detektif Conan. Sebelumnya kita telah membahas kasus pembunuhan di ruang tertutup yang dibagi menjadi 3 part. Pada part pertama awal mula terjadinya pembunuhan, part kedua tentang korban, dan part ketiga atau di video ini kita akan membahas akhir dari kasus pembunuhan di ruang tertutup. Bagi kalian yang belum melihat video part 1 dan part 2, silakan untuk melihatnya terlebih dahulu ya, agar dapat mengerti jalan ceritanya. Link video dapat ditemukan pada deskripsi box atau di akhir video. Dan sebelum kita lanjut membahas akhir cerita kasus di ruang tertutup, mohon untuk terus dukung channel ini agar menjadi berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Baiklah, mari kita ke alur ceritanya di part final. Misteri roh ruangan berkunci ganda. Dengan alasan mencari lencananya yang jatuh, Conan kembali masuk ke dalam TKP, tempat Hirasaka terbunuh. Conan mulai mencari petunjuk bagaimana pelaku berhasil masuk dan keluar dari ruangan yang terkunci dari dalam itu. Conan masih memikirkan bagaimana cara pelaku masuk, sedangkan kunci berada di dalam laci. Selain itu, Conan juga memikirkan mengapa poster Kira harus disobek dan disebar di sekitar ruangan. Sedang serius berpikir, tubuh Conan tiba-tiba terangkat oleh polisi yang tadi berjaga. Namun karena tubuhnya diangkat, itulah Conan dapat melihat sobekan poster yang berada di atas vas bunga. Ketika diambil, ternyata sobekan poster itu adalah gambar bagian kuku Kira. Sepertinya Conan langsung mendapatkan petunjuk. Untuk memastikannya, Conan kembali ke ruang ritual yang juga tempat Shoko tewas. Conan kembali menganalisis bagaimana pelaku berhasil masuk dan keluar ruangan, sedangkan posisi jendela tinggi dan harus menekan saklar agar dapat terbuka. Namun di pintu masuk ada gembok yang terkunci dari dalam. Bukan detektif Conan jika tidak dapat memecahkan kasus. Nampaknya dari raut wajahnya Conan telah mengetahui trik si pelaku. Namun tidak ingin gegabah, Conan kembali mencari bukti lainnya. Dan tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Conan mengungkap kebenaran atas pembunuhan di ruang tertutup. Melalui detektif Kogoro tidur, semua orang dikumpulkan di ruang ritual. Conan dengan suara Kogoro mulai menjelaskan awal mula terjadinya pembunuhan. Pelaku telah sengaja membuat seolah Hirasaka lah yang telah membunuh Shoko, dan kemudian melakukan bunuh diri. Dengan ditemukannya tali untuk membunuh Shoko, serta ponsel milik Shoko yang terjatuh di ruangan tempat Hirasaka tewas. Namun itulah hanya trik si pelaku sebenarnya. Pertama, pelaku datang ke kamar Hirasaka kemudian memberikannya anggur yang telah dicampurnya dengan racun. Setelahnya pelaku membawa kunci beserta gembok dan kemudian menguncinya dari luar. Tidak lupa pelaku membawa serta kunci dan gemboknya kembali. Setelahnya pelaku membunuh Shoko di ruang ritual. Setelah membunuh Shoko, pelaku mencabut semua poster di ruangan ritual dan kembali ke kamar Hirasaka. Pelaku kembali meletakkan kunci beserta gemboknya, tali dan ponsel Shoko untuk membuat seolah Hirasaka yang telah membunuh Shoko. Conan menyerahkan bukti sobekan berupa ujung kuku Kira kepada Inspektur Megure yang ia temukan di atas vas bunga tadi. Artinya pelaku menyobek poster Kira, kemudian menyebarkan sobekan itu di tempat yang lebih tinggi. Karena nampaknya inspektur dan semua orang belum mengerti, maka detektif Chiba dan Takagi akan memperagakan bagaimana pelaku dapat melakukan trik di ruang tertutup itu. Chiba membawa poster Kamen Yaiba sebagai pengganti poster Kira. Selanjutnya menggulungnya seperti tabung dan mengarahkannya ke dalam laci yang sengaja dibuka sejak awal. Dengan itulah pelaku dapat memasukkan kembali kunci ke dalam laci kemudian mengunci kembali lacinya. Setelahnya pelaku merobek poster dan menyebarkannya ke seluruh ruangan dari atas ventilasi pintu. Setelah selesai, pelaku mengirim pesan kepada semua orang melalui ponsel Shoko dan melemparkan ponsel Shoko ke dalam ruangan. Setelahnya pelaku pergi. Pelaku kemudian melakukan trik seperti ninja untuk masuk ke dalam ruang ritual.
Takagi dan Chiba mempraktekkan triknya ke depan semua orang agar paham. Dengan kembali memanfaatkan gulungan poster Kira, pelaku membuat gulungan poster dan menyatukannya hingga dapat digunakan untuk pijakan. Takagi mencoba naik dengan gulungan poster itu dan berhasil keluar dari ruangan. Sedangkan untuk menutup kembali jendela, pelaku memanfaatkan benang pancing yang diikat sedemikian rupa persis seperti trik ritual bohongan di awal. Setelah semuanya selesai, pelaku kembali ke kamar Hirasaka untuk meletakkan poster dan meletakkan remote control di tengah kepanikan semua orang ketika menemukan mayat korban. Pelaku tidak hanya membunuh Hirasaka dan Shoko, dia juga yang telah membunuh Sawanami. Dan pelaku sebenarnya atas kasus pembunuhan di ruang tertutup itu adalah Mifune. Sawanami bahkan telah mencoba menulis nama pelaku dengan darahnya, namun hanya sampai menulis kata Mifu. Dan orang pertama yang menemukan Sawanami adalah Shoko. Dan Shoko yang melihat tulisan Mifu dengan darah malah menambahkan kata yang jika dibaca menjadi nama Kira. Kemungkinan besar Shoko melakukan itu adalah untuk melindungi Mifune. Mifune teriak tidak terima atas penjelasan Kogoro. Namun Conan melalui suara Kogoro membungkam Mifune dengan bukti yang masih dia bawa, yaitu noda wine yang masih jelas menempel pada bagian kemeja Mifune. Wine beracun yang dituangkan di dalam gelas tumpah dan mengenai kemeja Mifune. Untuk itulah dia memakai dasi untuk menyembunyikan noda wine agar tidak terlihat. Karena tidak bisa menyangka lagi, Mifune akhirnya berteriak dan mengakui jika memang dialah yang telah membunuh ketiga orang itu. Mifune membunuh ketiganya karena merekalah yang telah membunuh Kira. Mifune juga mengakui jika dia dan Kira berpacaran. Awalnya, Mifune merasa curiga ketika Kira mengalami kecelakaan usai dari pesta. Karena Mifune menilai Kira adalah orang yang sangat berhati-hati. Mifune lantas memasang alat perekam di villa tempat pesta berlangsung. Dan ternyata ketika pesta, Hirasaka banyak minum alkohol hingga ia mabuk. Saat Kira berusaha menghentikan Hirasaka yang terus minum, Hirasaka malah mendorong Kira dengan sangat kencang hingga tubuh Kira terpelanting dan kepalanya terbentur. Kira pun tewas. Untuk menyembunyikan peristiwa itu, Hirasaka dan lainnya menghilangkan jejak kematian Kira dengan menyusun rencana, seolah Kira telah mengalami kecelakaan dan mobilnya tercebur ke danau. Awalnya Mifune akan membunuh Honogi terlebih dahulu, namun Mifune menganggap Sawanami lebih lemah. Mifune jugalah yang telah melakukan teror dengan mengatasnamakan Kira. Kemudian Shoko yang tengah mengetahui rencananya dan dianggap terlibat dalam menyembunyikan kematian Kira. Namun tiba-tiba Izumi menyela jika sebenarnya dialah satu-satunya wanita di pesta itu. Artinya Shoko tidak terlibat. Sebaliknya, Izumi mengatakan jika sebenarnya Shoko mencintai Mifune. Bahkan Shoko telah melindungi Mifune yang telah membunuh Sawanami. Sedangkan alasan Izumi tidak melaporkan kepada polisi adalah karena Izumi merasa sangat syok dan belum menerima atas kematian Kira yang dianggap sebagai penyelamat hidupnya. Mendengar kebenaran itu, Mifune merasa terguncang, terlebih ia mengingat ketika membunuh Shoko. Shoko bahkan tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah. Mifune menyesal dan membenturkan kepalanya, namun semua sudah terlambat. Dan alasan Mifune membuat trik pembunuhan di ruang tertutup adalah agar polisi tidak dapat memecahkan trik itu. Polisi menganggap ada jalan rahasia dan kemungkinan polisi akan membongkar lantai ruangan dan pada akhirnya mayat Kira yang dikubur di lantai akan ditemukan polisi. Maka dengan itu polisi akan menyadari kekeliruan mereka jika Kira tewas bukan karena kecelakaan mobil. Di hari berikutnya polisi melakukan penyelidikan ulang atas kematian Kira dan membongkar lantai ruang ritual dan berhasil menemukan mayat Kira yang terkubur. Dengan ditemukannya mayat Kira, maka semua pintu kini telah terbuka dan kasus di ruangan tertutup telah selesai. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya.